Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan bahas arsitektur komputer tentang struktur dan fungsi CPU. Struktur dan fungsi CPU. Aktivitas CPU. Yang pertama, flash instruction atau mengambil instruksi. CPU harus membaca instruksi dari memori. Yang kedua, ada interpret data atau mengambil data eksekusi. Suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan dari data dari memori atau modul I/O. Yang ketiga, flash data atau mengambil data eksekusi. Suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I/O. Catatan, modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register CPU. Proses data atau mengolah data. Eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan operasi aritmatika atau logika terhadap data. Write data atau menulis data. Hasil eksekusi mungkin memerlukan menulis data ke memori. CPU memerlukan memori internal berukuran kecil yang dikenal dengan register. Blok diagram CPU. Sistem bus digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Dalam arsitektur komputer, sebuah bus adalah sebuah subsistem yang transfer data atau listrik antar komponen komputer di dalam sebuah komputer atau antar komputer. Tidak seperti hubungan titik ke titik, sebuah bus secara logika dapat menghubungkan beberapa alat dalam satu set kabel yang sama. ALU atau Arithmetic Logic Unit melakukan komputasi atau pengolahan data berdasar instruksi yang diberikan. Yang kedua, control unit mengontrol perpindahan data dan instruksi ke CPU atau dari CPU dan mengontrol operasi ALU. Register adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi, digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap pemrograman komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Fungsi register CPU. Unsur visible register ini memungkinkan pemrograman bahasa mesin dan bahasa assembler, meminimalkan referensi main memori dengan cara mengoptimasi penggunaan register. Yang kedua, control and status register. Register ini digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh pemrograman sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Struktur dan fungsi CPU yaitu dapat melakukan fetch instruksi, interpreter instruksi, fetch data, eksekusi, dan menyimpan kembali, serta struktur dari register macam-macam register dan fungsinya. Fetch instruksi adalah operasi umum bagi setiap instruksi dan terdiri dari pembacaan instruksi dari suatu lokasi dalam memori. Interpreter instruksi adalah perangkat lunak yang melakukan eksekusi sejumlah instruksi yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman. Sebuah penerjemah dapat berarti mengeksekusi kode sumber secara langsung. Fetch data merupakan proses mengambil atau membawa instruksi dari memori utama ke CPU. Teknik pendekatan. Yang pertama, multiple streams. Kedua, instruksi penjabangan diambil dengan dua buah stream. Yang kedua, preface frame target. Apabila penjabangan bersyarat telah diketahui. Yang ketiga, loop button. Apabila terdapat penjabangan, maka perangkat keras memeriksa apakah target penjabangan telah ada dalam buffer. Bila telah ada, maka instruksi berikutnya diambil dari buffer. Yang keempat, branch prediction. Branch prediction adalah sirkuit digital yang mencoba untuk menebak arah mana cabang atau misalnya struktur in then else.
akan pergi sebelum keadaannya diketahui pasti. Dan yang terakhir, delayed branch. Eksekusi pada tahapan pipeline yang melibatkan pencabangan akan dilakukan penundaan proses beberapa saat sampai didapatkan hasil pencabangan. Penanganan interupsi. Interupsi adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung sistem operasi. Pengolahan interupsi memungkinkan suatu program aplikasi dapat ditahan agar kondisi-kondisi interupsi dapat dilayani, kemudian program dilanjutkan. Interupsi adalah suatu masalah dalam pipeline karena mengganggu aliran instruksi yang telah tersusun. Hal yang sering dilakukan dalam perancangan adalah interupsi ditangguhkan beberapa saat sampai program utama mendapatkan titik penghentian. Dukungan sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Program yang mengatur sumber daya komputer menyediakan layanan bagi pemrograman dan menjadwal eksekusi program lainnya. Program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Layanan sistem operasi. Pembuatan program sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu program dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan istilah utilitas atau utility. Yang kedua, eksekusi program. Sistem operasi menangani interupsi seperti menyimpan ke memori utama akses model IO, initial hardware. Intinya menginterpretasikan instruksi pemrogram untuk dapat dimengerti oleh mesin. Akses ke perangkat IO. Sistem operasi menjembatani program dalam pengaksesan perangkat IO sehingga menjadi sederhana. Penjadwalan jangka panjang. Menentukan program yang diloloskan kepada sistem untuk diproses. Yang kedua, mengontrol derajat multi-programming. Yang ketiga, mampu membatasi derajat multi-programming untuk memberikan layanan maksimal bagi sekumpulan proses saat ini. Yang keempat, melakukan eksekusi teratur tidak sering. Yang terakhir, membuat keputusan secara garis besar tentang diambil atau tidaknya suatu proses. Penjadwalan jangka pendek sering disebut dispenser. Yang kedua, sering mengeksekusi dan membuat keputusan lebih detail tentang job yang akan dieksekusi untuk kesempatan selanjutnya. Ada beberapa istilah dalam manajemen memori, yaitu sweeping, patterning, pegging, virtual memory. Yang pertama, sweeping. Kalau kita memperhatikan proses pada gambar atau representasi diagram antrian penjadwalan. Yang kedua, kerja prosesor lebih cepat daripada perangkat IO, maka akan terjadi antrian keluaran, yaitu proses yang memerlukan akses perangkat IO. Yang ketiga, pendekatan untuk masalah di atas adalah sweeping. Kita memiliki antrian panjang permintaan proses yang umumnya tersimpan dalam memori utama. Yang terakhir, apabila proses telah selesai, maka proses-proses tersebut akan dikeluarkan dari memori utama. Partitioning. Sistem operasi akan menempati bagian memori yang tetap. Yang kedua, sisa memori dibagi-bagi untuk keperluan sejumlah proses. Yang ketiga, partitioning adalah teknik membagi memori menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. Yang keempat, terdapat dua macam partisi, yaitu partisi tetap atau exercise partitioning dan partisi variable atau variable size partitioning. Yang berikutnya, dalam partisi tetap, proses akan disimpan dalam partisi memori yang dapat menampungnya. Berikutnya, partisi biasa dibuat tidak sama kapasitasnya. Yang terakhir, pendekatan ini kurang efisien karena tidak bisa diubah ukuran partisinya dan biasa terjadi sisa memori dari alokasi partisinya sehingga terjadi lubang atau hole memori. Pegging. Yang pertama, penggunaan partisi tidak cukup efisien dalam penggunaan memori. Yang kedua, terdapat metode lain yang disebut pegging.
Pegging adalah membagi memori utama menjadi prime kecil berukuran sama. Yang keempat, setiap proses dibagi menjadi pack berukuran sama dengan prime. Proses yang lebih kecil membutuhkan pack yang lebih sedikit, sedangkan proses-proses besar akan memerlukan pack yang lebih banyak. Dan yang terakhir, ketika sebuah proses dibawa ke dalam memori, pack-nya dimuatkan dalam prime yang tersedia, dan kemudian pack table dibentuk. Pack table digunakan untuk mengubah alamat logik menjadi alamat basic dan juga sebaliknya. Virtual memory. Yang pertama, untuk memahami virtual memory perlu diawali dari pemahaman mendalam tentang pegging. Zaman pegging yaitu hanya pack dari proses yang dibutuhkan saja yang dimuatkan ke memori utama. Hal ini merupakan solusi bahwa memori utama biasanya berukuran kecil dan mahal. Yang ketiga, apabila ada sebuah program besar, maka akan tidak efektif apabila semua pack dari program tersebut diletakkan dalam memori utama. Dan yang terakhir, hanya pack yang akan digunakan saja yang dimuatkan ke dalam memori utama, membuat kinerja memori lebih baik. Operasi unit kontrol. Unit kontrol, bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai. Yang kedua, mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register agar ALU melakukan fungsinya dan untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya. Yang ketiga, mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran data memori dan modul-modul IO. Control processor. Terdapat persyaratan fungsional bagi unit kontrol, yaitu fungsi-fungsi ini merupakan fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Yang kedua, definisi persyaratan fungsional ini merupakan dasar untuk perencanaan dan implementasi unit kontrol. Yang ketiga, proses 3 langkah di bawah ini akan mampu memberikan karakterisasi untuk kontrol. Yang pertama, menentukan elemen dasar CPU. Kedua, menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan CPU. Input unit control. Waktu atau clock berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen komputer, termasuk juga unit kontrol. Register instruksi atau instruction register. Kode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Flag ini diperlukan unit kontrol untuk mengetahui status CPU. Yang terakhir, control signal to control bus, memberi jalur ke unit kontrol untuk sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt dan acknowledgement. Output unit kontrol. Yang pertama, sinyal kontrol dalam CPU atau control signal with CPU. Output ini terdiri dari 2 macam sinyal, yaitu yang pertama, sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register. Yang kedua, sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi ALU yang spesifik. Yang kedua, sinyal kontrol bagi bus kontrol atau kontrol sinyal to control bus. Sinyal ini juga terdiri atas 2 sinyal, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul IO. Implementasi unit kontrol. Yang pertama, implementasi hardware. Yang kedua, implementasi mikroprogram. Implementasi hardware. Intinya, unit kontrol merupakan rangkaian kombinatorial. Yang kedua, sinyal-sinyal logika inputnya akan dikodekan menjadi sekumpulan sinyal-sinyal logika output yang merupakan sinyal-sinyal kontrol ke sistem komputer. Yang ketiga, input unit kontrol meliputi sinyal-sinyal register instruksi, waktu, flag, dan sinyal bus kontrol. Sinyal-sinyal input tersebut sebagai masukan bagi unit kontrol dalam mengetahui sistem komputer. Yang terakhir, selanjutnya didekodekan menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan sistem kerja komputer. Implementasi mikroprogram. Yang pertama, unit kontrol memerlukan sebuah memori untuk menyimpan program kontrolnya. Yang kedua, implementasi yang paling reliable saat ini. Yang ketiga, fungsi-fungsi pengkontrolan dilakukan berdasarkan program kontrol yang tersimpan pada unit kontrol. Yang keempat, fungsi-fungsi pengontrolan tidak berdasarkan dekode dari input unit kontrol lagi.
Yang terakhir, dan ini dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam implementasi hardware. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.